Nyonya F, usia 30 tahun, dirawat di ruang kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dibawa ke rumah sakit pada hari Minggu 5 Desember 2021 dengan keluhan nyeri dan benjolan pada payudara. Suster G adalah perawat yang bertugas menangani perawatan Nyonya F. Dari informasi yang diketahui oleh Suster G, Nyonya F adalah seorang ibu menyusui dan mempunyai anak berumur 2 tahun yang bernama Rangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Gina. Sebelumnya, apakah benar ingin dengan Nyonya Vera? Benar Sus, saya dengan Nyonya Vera. Oh iya Ibu, saya adalah perawat yang bertanggung jawab pada proses keperawatan terhadap Ibu di ruang kemuning ini. Saya akan melakukan pengambilan data perihal penyakit yang diderita Ibu. Waktunya sekitar 10-15 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik kalau begitu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah ada keluhan yang dirasakan? Masih terasa sakit Sus, keluhan yang saya rasakan nyeri tak terhingga di sekitar payudara saya. Sakit ini tidak mampu saya tahan sampai-sampai saya sulit untuk beraktivitas normal seperti biasanya. Belum lagi saya mempunyai seorang putra yang masih harus diberi ASI. Saat saya memberikan ASI terasa sangat sakit. Tapi jika saya tidak berikan ASI ke anak saya, air ASInya terus keluar Sus. Oh, seperti itu. Terus, apakah Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan pada bagian payudara Ibu sebelumnya? Pemeriksaaannya seperti apa ya Sus? Pemeriksaannya kecil saja Ibu, seperti meraba di bagian payudara Ibu, apakah terdapat benjolan atau tidak? Sudah Sus, malah kemarin dokter juga sudah menyarankan kepada saya untuk melakukan pemeriksaan mamografi, tetapi saya masih belum mengetahui tes mamografi itu tes seperti apa ya Sus? Begini Ibu, mamografi itu adalah tes pemeriksaan pada payudara dengan alat ronsen dan merupakan suatu cara pemeriksaan yang sederhana dan tidak sakit Ibu. Tes ini paling hanya membutuhkan waktu 5-10 menit saja. Cara melakukan tes ini adalah dengan meletakkan payudara secara bergantian di antara lembar alas. Kemudian akan dibuat foto ronsen dari atas ke bawah serta dari kiri ke kanan. Begitulah Ibu gambaran dari tes mamografi ini. Oh, seperti itu ya Sus. Terima kasih Sus atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Saya senang dapat membantu. Besok saya akan kembali lagi untuk melihat keadaan dan hasil dari tes mamografi Ibu yang akan dilakukan sore ini. Baiklah Ibu, saya permisi dulu karena saya masih harus menangani pasien lain. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, bagaimana keadaannya pagi ini? Apakah Ibu sudah sarapan? Selamat pagi juga Suster, saya sudah sarapan pagi ini. Tapi keadaan saya tidak terlalu baik Sus. Tidak terlalu baik bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Sus, kemarin saya sudah menjalani tes mamografi seperti yang disarankan oleh dokter waktu itu, dan dokter mengatakan kepada saya bahwa hasil tes kemarin menunjukkan bahwa saya terkena kanker payudara stadium 3 dan hal itu sangat membebani pikiran saya. Apa boleh saya mengetahui apa saja yang menjadi beban pikiran Ibu saat ini karena penyakit tersebut? Begini Sus, saya sangat mengkhawatirkan keadaan anak saya. Saya bingung apakah saya masih diperbolehkan untuk menyusui anak saya dengan keadaan saya terkena kanker payudara seperti ini. Dan saya juga belum mengetahui apa itu stadium 3 serta proses pengobatan seperti apa saja yang nantinya akan dilakukan kepada saya. Jujur saya sangat khawatir akan terjadinya hal yang tidak diinginkan pada diri saya Sus.
Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu apa itu stadium 3. Stadium pada kanker payudara itu ada 4, yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. Di mana pada masing-masing stadium memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Stadium 3 pada kanker payudara itu adalah di mana sel kanker itu telah menyebar ke seluruh bagian payudara. Selain itu juga penyebarannya sudah menyerang secara total pada kelenjar limfa. Dan tindakan yang akan dilakukan itu tidak ada tindakan lain selain pengangkatan pada payudara atau mastektomi. Dan untuk masalah boleh atau tidaknya ibu menyusui, itu sangat tidak diperbolehkan dengan alasan pasien dengan penyakit kanker payudara ketika ibu menyusui anaknya dikhawatirkan sel-sel kanker yang terdapat pada ibu akan terlepas ke tubuh anak, yang beresiko sel kanker itu akan berkembang pada anak. Aduh, bagaimana ya ini sus? Bagaimana apanya ya Bu? Tidak apa-apa sus. Begini Ibu, saya tahu Ibu cemas bukan hanya mengkhawatirkan perihal anak, tetapi juga mengkhawatirkan penerimaan keluarga akan keadaan Ibu atau kesempurnaan tubuh Ibu kelak. Namun Ibu harus tahu, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu sama pada umumnya. Hanya saja Ibu pada saat ini sedang diberi cobaan oleh Yang Maha Kuasa. Saat ini Ibu sedang mengalami rasa takut yang berlebihan. Sebaiknya rasa takut itu segera Ibu hilangkan, karena akan melemahkan Ibu secara psikis, sehingga dapat menurunkan daya imunitas alamiah yang ada dalam tubuh Ibu. Ibu tidak mau kan kalau si tembem Angga nanti akan semakin sedih karena kondisi mamanya semakin memburuk. Ya sus, terima kasih sekali atas support moral yang suster berikan kepada saya. Saya akan terus semangat dan berusaha memahami penyakit saya ini dengan tidak menjadikannya beban, tetapi anugerah yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada saya, sehingga saya bisa cepat sembuh dan bertemu dengan suami dan anak saya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu juga harus ingat, vonis kanker payudara bukanlah akhir dari segalanya. Dokter adalah manusia yang bisa mengatakan apa saja. Namun tetap Yang Maha Kuasa lah yang menentukan segalanya, termasuk umur manusia. Ibu juga dapat mencari tahu apa yang dilakukan oleh para penderita dan mantan penderita kanker payudara dengan bergabung pada organisasi Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang dapat menginspirasi Ibu agar tidak terlalu tenggelam akan kecemasan tentang penyakit Ibu. Baiklah sus, sangat berterima kasih sekali karena suster telah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Serta terima kasih juga atas pengharapan serta informasi yang telah banyak suster berikan kepada saya. Saya mohon doanya sus agar operasi saya berjalan dengan lancar. Saya dapat kembali normal dan berkumpul kembali dengan keluarga saya. Kira-kira operasi yang dilakukan saya nanti apakah akan berhasil dan berjalan dengan lancar, sus? Insya Allah operasinya akan berjalan dengan lancar Ibu. Saya akan mendoakan yang terbaik bagi kelancaran operasi Ibu, sehingga Ibu dapat segera kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Baiklah Ibu bisa istirahat terlebih dahulu. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, apakah ada pertanyaan lagi Bu? Atau masih ada yang mengganjal di hati Ibu? Alhamdulillah, sudah gak ada Bu. Sudah Baiklah, sedikit ada gambaran operasi yang akan dijalani. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu. Jika ada apa-apa, Ibu bisa memanggil saya dengan menekan bel yang ada di samping tempat tidur sebelah kanan. Permisi ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.